Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf penggemar TikTok di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ini saya postingkan lagi diri saya, tidak ada lain dan tak bukan, hanya mengenai laporan saya. Hanya kepala desa saja saya laporkan dan jaminannya dari saya. Kalau saya tidak bisa buktikan 100% korupsi dan korupsinya miliaran, saya siap ditembak mati. Dan perlu Bapak ketahui, Bapak Ibu yang terhormat, yang pintar-pintar, yang tidak suka namanya penjahat, kata bohong, janganlah berprasangka buruk mengenai laporan saya ini. Terima sekali yang mengenal saya dan juga mengenal kepala desa saya yang saya laporkan perampokan negara, perampokan rakyat. Saya bukan ada sakit hati, saya tidak ada sentimen, tidak sama sekali. Yang jelasnya saya hanya merasa dipaksa dan terpaksa melaporkan kepala desa saya ini. Kenapa saya katakan demikian? Tidak ada kepala desa di Indonesia ini tidak paham dirinya ditempati melapor masalah tanah. Saya laporkan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sehingga saya tingkatkan di kecamatan. Karena saya merasa benar-benar dibohongi oleh kepala desa saya tersebut. Jadi kalau dia bisa saya anggap mungkin dia ada sakit hati atau ada dendam atau bagaimana, tapi saya tidak mengerti karena sebelumnya saya harus jelaskan mulai orang tuanya termasuk kepala desa yang saudaranya pernah saya tolong semua. Jadi saya laporkan di kecamatan, tembusan kabupaten masalah tanah saya ini. Itulah dia merasa angkuh, merasa sombong, merasa pemberani karena terlalu banyak uang negara dia kuasai, terlalu banyak uang rakyat dia rampok. Jadi mohon dengan sangat bantuannya yang mengenal saya, pada saya, jangan saya sentimen atau sakit hati. Kalau dia, saya bisa saja menganggap bahwa dia jangan-jangan ada sakit hati atau seolah-olah mau merusak nama baik saya, mau merusak saya sendiri. Karena tidak ada kepala desa tidak paham dirinya, melapor masalah tanya hanya dia. Sehingga saya tingkatkan di kecamatan, itulah dia merasa angkuh, merasa sombong, merasa pemberani. Ternyata dia punya masa di desa. Sebelum saya mau dikeroyok, mau dibunuh, 1:50, 1:60, sudah pernah terjadi sebelumnya. Tapi saya tidak tahu waktu itu keadaannya. Baru terjadi sama saya, baru saya tahu. Itulah penyebabnya saya laporkan di Kapolsek. Sepertinya Kapolsek memang benar-benar seolah-olah takut atau tak ditakut-takuti atau ada apa-apanya. Karena saya laporkan sepertinya tidak saya dilayani dengan baik. STP-nya pun saya minta terus. Kapolseknya itu yang jadi Kapolsek tahun 2015-2016. Mungkin takut atau ditakut-takuti atau ada apa-apanya. Dan perlu Bapak ketahui, satu malam pada malam saya laporkan di Kapolsek Sadu, undang lagi pembunuh bayaran dari Jakarta. Semuanya apa saya katakan saya bisa buktikan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, saya tidak ada kesalahan dengan kepala desa saya ini yang perampokan negara, perampokan rakyat. Jadi mohonlah orang-orang yang pintar, yang hebat agar dipirakan, agar sampai ke Bapak Presiden laporan saya ini. Jaminannya dari saya, kalau saya tidak buktikan 100% korupsi dan korupsinya miliar, saya siap ditembak mati. Jadi tidak perlu banyak tanya, datanya lengkap di Kapolda itu, lengkap di Kapolres. Tapi sepertinya temuan saya ini seolah-olah oknum pemerintah daerah sama penyidik Kapolres Kabupaten Tanjung Timur seolah-olah menurut saya ada kerjasama. Karena hasil audit di Kapolres tidak dipergunakan, hanya hasil audit investorat katanya. Saya tidak berani memastikan karena saya minta hasil audit itu, ternyata mereka tidak mau kasih. Saya minta mau foto di HP, fotokopi tidak bisa. Jadi saya tidak bisa memastikan, tapi orangnya yang menyampaikan ke saya orang penyidik di Kapolres. Namanya Pak Widodo, Kalau dia tidak salah sebagai kanitnya itu Pak Sudar, panggil harinya Pak Sudar. Jadi ada termasuk 4 orang anggota Kapolres itu benar-benar mempermainkan saya. Ada anggotanya 3, mulai yang mengambil data dari saya namanya Pak Robi dan Pak
Pak Widodo itu sebelum ada urusannya kayak saudara saya, dan juga Pak Sudah sebagai kanitnya kalau saya tidak salah. Dan termasuk Kapolresnya yang jadi Kapolres tahun 2016-2018. Itu sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya menurut saya, mau merusak nama baik kepolisian, karena hanya masalah sepele saja. Saya tidak tahu, karena memang kepala desa saya ini katanya terlalu banyak backing-nya. Saya tidak tahu apakah benar atau tidak, tapi yang jelasnya terlalu banyak uang negara, uang rakyat dirampok. Menurut saya paling kecil 5 miliar, bahkan seolah bahkan bisa mencapai 10 miliar menurut saya. Yang jelasnya jaminannya dari saya, kalau saya tidak bisa buktikan 100% korupsi, saya siap ditembak mati, dan korupsinya miliaran. Mohonlah pengamat TikTok seluruh Indonesia agar dipirakan sebanyak-banyaknya agar sampai ke Bapak Presiden. Mohon Pak Presiden, kalau memang benar-benar korupsi mau diberantas. Di Provinsi Jambi ini, tepatnya di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Timur, hanya kepala desa saja, tidak sulit diperiksa, sulit diadili, karena mungkin terlalu besar backingnya, atau terlalu banyak uang negara dia rampok, sehingga mereka takut atau ditakut-takuti. Mohon Pak Presiden, kalau memang benar-benar korupsi mau diberantas. Kalau memang benar-benar korupsi mau diberantas, jaminannya dari saya siap ditembak mati. Jadi kepada penggemar TikTok seluruh Indonesia, Facebook, YouTube yang menonton postingan saya ini, mohon dipirakan kalau memang negara ini mau diselamatkan. Sepertinya di Provinsi Jambi ini keadilan tidak berlaku adil, hanya berlaku kepada orang kaya saja. Contoh, laporan saya ini sudah berjalan 10 tahun 4 bulan lebih. Jadi sepertinya rakyat kecil seperti saya melapor hanya dianggap bagaikan sampah, dibikin seperti bola kaki, ditendang ke sana kemari. Tapi kalau orang kaya seperti perusahaan sawit, 1 kali 24 jam melapor, mesti aparat penegak hukum bergerak, dan paling lama saya lihat 20 hari, kadang-kadang 15 hari selesai. Jadi sangat-sangat berbahaya negara ini. Namanya kepolisian, tinggal Pak Kapoldanya saya tidak pernah ketemu. Mulai Kapolsek, anggotanya, karena Kapolseknya juga ngelak terus, dia tidak mau ketemu saya. Kalau ke Kapolres, kalau tidak salah Kapolresnya 4 kali atau 5 kali. Di Kapolda, anggotanya mulai dari Stum, saya masukkan untuk Kapolda, di Reskrimsu, anggota Propan, semuanya. Di Reskrimum saya sudah pernah ketemu semua, tinggal Pak Kapoldanya. Jadi bagian tindak pidana korupsi di Polda Jambi itu saya sering ketemu, tapi seolah-olah mungkin juga takut atau ditakut-takuti. Mohon Pak Presiden, mohon Pak Prabowo, kalau memang benar-benar korupsi mau diberantas. Kepala saya ini gerombolan perampokan negara. Kenapa saya berani mengatakan gerombolan? Dia punya massa di desa, masanya saja itu bisa dikenakan hukuman sekurang-kurangnya 4 tahun. Kenapa dia mau merusak nama baik saya, dia membunuh saya, mengeroyok saya tanpa sebab, memakai pembunuh bayaran, memakai pistol, tidak lama lagi undang lagi pun bayaran dari Jakarta. Itulah penyebabnya sampai saya tidak akan berhenti Pak Presiden sampai selesai urusan saya, nyawa saya seteruannya. Tinggal namanya Kapolda di Provinsi Jambi saya tidak pernah ketemu. Mohon semuanya orang pintar, orang hebat-hebat di Indonesia dipirakan sebanyak-banyaknya. Jangan hanya katanya saja kalau memang korupsi mau diberantas. Saya jamin 100% korupsi, dan korupsinya miliaran. Mohon Pak Presiden, mohon Pak Prabowo, kalau memang benar-benar korupsi mau diberantas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.